untuk 5 orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malam, Pak. sejahtera. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan Amin. kesehatan, kebahagiaan, ya. Yang penting sekarang itu sehat, bahagia, sukses, ya. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang perkuliahan masuk pada pertemuan ke-6 ya. Kita masuk pertemuan ke-6, nanti satu pertemuan lagi kita melaksanakan evaluasi tengah semester. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang analisis pengukuran dan evaluasi pengendalian strategik ya. Jadi pada sebelumnya kita sudah belajar tentang mulai dari apa sih manajemen strategik itu, bagaimana proses manajemen strategik, kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana penentuan strategik dan bagaimana strategik tingkat korporasi, bagaimana strategi tingkat bisnis unit. Ya. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mengukur sebuah strategi itu dan mengevaluasinya agar pengendalian strategi itu sesuai dengan target dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebagaimana kita ketahui dari beberapa hasil research, kalau kita tahu bahwa riset yang pernah dilakukan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 2006, bahwa dari organisasi yang menggunakan sistem dalam mengelola strategi dan kinerjanya, itu ternyata dari hasil yang disurvei itu 54% itu mereka telah memiliki sistem. Nah, nanti kita akan bicara sistem baku apa saja yang ada di dalam manajemen strategik. Dan 46% ternyata tidak memiliki sistem. Sehingga kita tahu bahwa inilah yang menyebabkan kenapa sebuah strategi itu tanpa disertai dengan eksekusi yang baik, maka dia akan sia-sia. Jadi ketika sebuah strategi tidak memiliki sebuah sistem, berarti di sini tidak dieksekusi dengan baik, maka dia tidak akan bisa mencapai tujuannya dengan baik. Sehingga dalam mengevaluasi kinerja terhadap rencana bisnis, seseorang harus selalu menanyakan apakah tujuan dan sasaran daripada perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian dari perusahaan yang menggunakan sistem, ya kan, yang kemudian dia berhasil di dalam tingkat eksekusi strateginya, di dalam implementasi strateginya, itu ternyata yang memiliki sistem itu 70% dia berhasil. Sedangkan yang tidak memiliki sistem itu 27% yang berhasil. Jadi menunjukkan bahwa peranan sistem di dalam tingkat keberhasilan sebuah strategi ini cukup tinggi. Dan setiap manajer atau setiap CEO itu memiliki seni tersendiri ya di dalam melakukan eksekusi terhadap strategi. Kemudian kita lihat sistem manajemen apa yang paling banyak digunakan di Indonesia ya. Jadi berdasarkan hasil survei yang dilakukan, itu menunjukkan bahwa ternyata tertinggi adalah SWOT analisis. Kemudian yang kedua adalah balance scorecard. Dan yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah manajemen strategik ini, kalau SWOT analisis nanti akan saya singgung sedikit-sedikit, tapi yang lebih saya tekankan nanti adalah kita nanti output daripada mata kuliah strategic management di program Magister Manajemen Universitas Nurutama ini adalah Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyusun balance scorecard sebagai tool atau sebagai alat untuk eksekusi, evaluasi, dan pengendalian strategik. Nah, ini saya ingin mengulang bahwa di dalam proses manajemen strategik itu kita tahu bahwa ada 3 tahap. Jadi tahap pertama adalah strategic formulasi, di mana strategic formulasi ini outputnya adalah menghasilkan keputusan tentang strategi, kebijakan, dan program, ya kan. Kemudian strategic implementasi. Nah, strategic implementasi adalah mengimplementasikan program-program tadi itu ke dalam sesuatu yang lebih
sasaran yang lebih nyata, terukur, ya kan. Kemudian juga di sini pada proses implementasi ini kita juga melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki. Ini juga kemarin kita sudah bahas, salah satunya strategi bisnis unit, kemudian strategi korporasi, ya kan? Sampai strategi bersaingnya. Nah, tahap sekarang kita akan membahas tentang bagaimana melakukan strategi evaluasi. Pada strategi evaluasi itu kita akan melakukan review internal dan eksternal faktor, kemudian kita mengukur performa daripada capaian dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, kemudian melakukan tindakan corrective action pada kegiatan-kegiatan atau program-program yang tidak tercapai sasarannya. Jadi, pada mengevaluasi dan mengontrol strategi itu adalah kita melakukan proses evaluasi di mana evaluasi strategik kita mengumpulkan berbagai informasi atas pelaksanaan dari rencana-rencana bisnis yang ada dan seberapa besar capaian kinerjanya, kemudian kita bandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Jadi di sini nanti kita akan mengukur capaian dari sebuah strategi. Kemudian yang kedua, yaitu pada tahap manajemen strategik, di mana pimpinan puncak juga mengevaluasi dan memastikan bahwa pilihan strategi yang telah dilaksanakannya itu harusnya bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini berarti ada proses pengendalian dari pimpinan puncak untuk memastikan bahwa setiap strategi itu terdeliver dengan baik ke unit-unit yang ada sampai ke individu yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sehingga itu nantinya bisa mencapai tujuan daripada sasaran yang telah ditetapkan. Nah, ini kita lihat contoh formulasi strategik ya. Jadi di sini pada formulasi strategik kita melakukan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Dan kita telah ingat bahwa ketika kita merumuskan visi, kemudian diturunkan ke dalam statement yang dalam bentuk misi, dan kemudian diturunkan dalam bentuk tujuan yang lebih jelas, lebih kuantitatif, lebih kualitatif, dan diturunkan dalam bentuk sasaran yang lebih terukur. Nah, pada proses ini kemudian ada proses analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Di mana pada analisis lingkungan internal itu kita menganalisis kekuatan dan kelemahan kita, termasuk keuangan, produksi atau operasi, kemudian sumber daya manusia, pemasaran, kemudian riset and development, produk, harga, dan lain-lain yang ini merupakan kekuatan internal perusahaan. Sedangkan pada analisis eksternal, kita menganalisis tentang sesuatu yang di luar kemampuan kita. Contohnya misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, model atau gaya pembelian customer, sosial budaya, demografi, persaingan. Dan ini bentuknya dalam bentuk peluang dan ancaman. Jika lingkungan eksternal itu mendukung pencapaian tujuan kita, maka dia berupa peluang. Jika dia menghambat pencapaian tujuan kita, berarti dia berupa ancaman. Kemudian biasanya, kemudian ini kita rumuskan dalam bentuk matriks eksternal faktor, kemudian dan metrik internal faktor. Jadi metrik EV dan IV ini kemudian menjadi metrik SWOT. Di sini kemudian kita merumuskan alternatif strategi pengembangannya. Biasanya kadang-kadang kita menggunakan KSPM metrik yang kemarin Bapak Ibu sudah kerjakan di korporasi strategi. Nah, di situ kemudian kita menentukan prioritas strategi. Nah, saya mengingatkan lagi bahwa ketika menyusun sebuah formulasi strategik, dalam proses manajemen strategik, itu pasti ada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, anggaran, prosedur, dan kinerja. Kemudian letak daripada pengukuran, evaluasi, dan pengendalian strategik itu ada di mana ya? Di sini. Kita mengukur kinerja yang ada. Sehingga kinerja-kinerja tadi itu bisa dievaluasi dan diketahui faktor-faktor strategis apa, inisiatif strategis apa yang itu mendukung pencapaian daripada sebuah strategi. Kemudian selanjutnya kita tahu juga pada prioritas strategik kemarin kita sudah belajar di sini pada strategi tingkat korporasi, ya kan? Kemudian juga ini bisa dipakai juga pada strategi tingkat bisnis unit. Ya. Cuman bedanya kalau strategi tingkat bisnis unit pada level produk, kata kuncinya adalah
pada harga dan keunikan. Sedangkan kalau pada metrik strategi umum bisa kata kuncinya pada pertumbuhan pasar dan persaingan. Nah, dari prioritas strategi yang sudah kita pilih, kemudian kita melakukan yang namanya pemetaan strategi korporasi. Nah, ketika kita menetapkan strategi korporasi, maka kita di situ membuat inisiatif strategi apa yang itu bisa menjamin tercapainya sebuah strategi korporasi. Kemudian di sini juga kita susun yang namanya indikator kinerja utama. Nah, pemetaan strategi korporasi itu kemudian diturunkan kepada pemetaan strategi pada tingkat unit bisnis dan pendukung. Ya, nanti kita akan belajar melakukan pemetaan strategi ini dengan menggunakan alat tool Xmind ya. Tapi pada kali ini saya hanya menjelaskan sekilas saja tentang bagaimana kita melakukan pemetaan strategi. Jadi pemetaan strategi tingkat korporasi sebagaimana yang kita pernah pelajari sebelumnya pada strategi korporasi tersebut, kemudian kita kata kunci daripada pemetaan strategi korporasi itu adalah kita telah membandingkan antara strategi yang kita alternatif strategi yang ada dengan alokasi sumber daya yang kita miliki, kemudian kita pilih mana yang kira-kira sesuai dengan sumber daya yang ada pada kita, dan itulah yang kita pilih, dan di situ kita kemudian membuat peta strategik. Nah, kemudian dibuat indikator kinerja utamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagus apapun sebuah strategi, jika tidak bisa terukur dengan baik, itu tidak akan pernah bisa dikembangkan. Jadi ketika kita memiliki sebuah strategik, maka kita harus membuat indikator kinerja utama sebagai alat ukur. Nah, alat ukur inilah yang nanti akan membuat kita akan bisa mengetahui mana-mana strategi yang berhasil dan mana-mana yang gagal. Jadi kita bisa tahu strategi itu berhasil atau tidak melalui indikator kinerja utamanya. Dan kemudian di sini untuk menjamin bahwa strategi korporasi tadi berhasil, maka harus ada inisiatif strategi pada tingkat korporasi. Pemetaan strategi korporasi kemudian diturunkan menjadi pemetaan strategi tingkat unit bisnis dan pendukung. Nah, pemetaan strategi unit bisnis dan pendukung ini juga harus dibangun indikator kinerja utamanya. Jadi misalkan ketika unit bisnis itu misalkan unit produk, misalkan salah satu contoh misalkan unit produk tisu merek A, ya itu karena dia unit bisnis produk merek A, maka indikator kinerja utamanya strateginya dikatakan berhasil jika salah satu misalkan omsetnya tahun ini sebesar 1 miliar. Nah, jika mencapai 1 miliar berarti strategi pada tingkat unit bisnis itu berhasil. Tapi jika tidak mencapai 1 miliar, maka strategi pada tingkat unit bisnis tisu A tersebut berarti gagal. Nah, ketika kita melakukan pemetaan strategi unit bisnis, itu kita harus membuat inisiatif strategik. Jadi salah satu contoh misalkan tadi, bagaimana cara kita membuat supaya produk tisu A tadi itu mencapai targetnya, yaitu penjualan 1 miliar, maka salah satu inisiatif strategiknya adalah perusahaan harus melakukan yang namanya penetrasi pasar. Penetrasi pasarnya kemudian dilakukan dengan cara memberikan insentif kepada pembeli yang membeli dalam kuantiti lebih banyak. Jadi misalkan beli 3 dapat 1. Nah, itu salah satu inisiatif strategi yang memastikan untuk menjamin bahwa strategi sebuah bisnis unit itu bisa tercapai sasaran kinerja utamanya. Nah, dari pemetaan strategi tingkat unit bisnis dan pendukung ini kemudian diturunkan kepada pengembangan KPI individu. Kita tahu bahwa setiap program itu yang menjalankan adalah manusia, ya kan? Kecuali meskipun bidang produksi sekalipun kan ada operatornya yang menjamin bahwa mesin-mesin bisa berfungsi dengan baik. Berarti kata kuncinya person in charge-nya itu manusia. Nah, untuk itu maka pemetaan strategi korporasi yang diturunkan kepada pemetaan strategi unit bisnis itu harus kemudian dikembangkan KPI individu. KPI individu adalah person in charge yang bertanggung jawab terhadap implementasi daripada strategi tingkat korporasi dan strategi tingkat unit bisnis tadi untuk memastikan capaian-capaian daripada indikator kinerja utama pada strategi korporasi dan capaian indikator kinerja utama pada strategi tingkat unit bisnis. Nah, pada inisiatif strategi juga
inisiatif strategi ini didasarkan pada pengembangan KPI individu, karena yang menjalankan inisiatif strategi ini juga KPI individu. Salah satu contoh misalkan tadi untuk memastikan bahwa penjualan produk tisu A itu mencapai pada 1 miliar pada periode ini, maka salah satu inisiatif strateginya adalah beli 2 dapat beli 3 dapat 1, misalkan gratis 1. Nah, itu kemudian dipastikan, siapa yang memastikan bahwa misalkan untuk menghasilkan 1 miliar berarti volume penjualannya misalkan katakanlah 1 juta tisu, misalkan begitu. Lah, siapa yang memastikan bahwa pada periode ini akan terjual 1 juta tisu? Nah, itu adalah menjadi KPI individu. Berarti kalau punya 10 sales untuk memastikan bahwa terjual 1 juta tisu tadi, berarti masing-masing sales itu dia harus bisa menjual 100.000 tisu. Nah, salah satu contoh itu. Nah, kemudian dilakukan yang namanya pengukuran, evaluasi, dan pengendalian. Nah, disinilah yang akan kita bahas lebih spesifik dan lebih terperinci lagi bagaimana kita melakukan pengukuran, evaluasi, dan pengendalian pada pengembangan KPI individu pada pencapaian strategi-strategi yang ada di tingkat korporasi dan tingkat bisnis unit. Nah, ini salah satu contoh. Jadi, ketika itu sudah dibangun sampai pada KPI individu, maka setiap orang itu akan tahu dia berkontribusi di mana dan sebesar apa dia harus berkontribusi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Jadi ketika visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan tidak tercapai, maka orang yang paling salah pertama adalah pihak manajemen. Karena pihak manajemen mulai dari manajemen puncak sampai menengah, itu tidak mampu mendeliver dengan baik pada person in charge yang ada, dan aktivitas-aktivitas yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan belum bisa dipastikan bahwa itu akan bisa berdampak pada pencapaian indikator kinerja utamanya tadi. Atau mungkin strategik inisiatif yang ditetapkan dan disusun tidak bisa menjamin tercapainya pencapaian indikator kinerja utamanya. Jadi kalau Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan, kemudian Anda tidak tahu, tidak memahami bahwa saya bulan ini harus memberikan kontribusi sebesar berapa, harus memberikan kinerja sebesar berapa, itu menunjukkan bahwa organisasi lah yang salah jika strategik atau target dan sasaran dari sebuah perusahaan itu tidak tercapai. Jadi bukan Anda yang salah. Ya kan, Anda harus tanyakan. Makanya untuk melihat sebuah perusahaan itu baik atau tidak, maka bisa dilihat sejauh mana perusahaan mampu menetapkan key performance indikator mulai dari korporasi, unit bisnis, sampai kepada tingkat individu-individu yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan sebuah evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja utama unit dan individu. Jadi yang pertama adalah ketika sebuah inisiatif strategi tadi sudah ditetapkan, ya. Jadi misalkan tadi salah satu contoh inisiatif strateginya adalah untuk memastikan bahwa penjualan tisu itu bisa terjual sebanyak 1 juta unit, maka inisiatif strateginya perusahaan menetapkan misalkan beli 3 dapat 1. Ya kan? Kemudian perusahaan juga menetapkan KPI individu dari masing-masing sales, misalnya salesnya ada 10, maka satu sales harus berkinerja, harus bisa berkontribusi sebesar 100.000 penjualan tisu. Ya. Inisiatif strategi tadi kemudian dilakukan perencanaan dan alokasi sumber daya. Jadi di sini kita tidak hanya mengalokasikan sumber daya yang bersifat finansial saja, tapi juga sumber daya manusianya. Sejauh mana kapabilitas orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa mencapai inisiatif strategik yang telah ditetapkan. Kemudian, maka dari itu, untuk memastikan perencanaan dan alokasi sumber daya tadi, maka dibutuhkan yang namanya kebijakan manajemen operasional. Jadi salah satu contoh, misalkan, agar seorang sales itu dia bisa mampu menjual dalam satu periodik itu 100.000 tisu, maka kebijakan manajemen operasional salah satunya adalah misalkan sales kemudian membuat marketing plan-nya.
agar terjual 100.000 tisu, maka dia harus membangun sebuah prospek di dalam, misalnya kalau ini kita ngomong prospek, dia misalnya targetnya ada 1.000 prospek. Dari 1.000 prospek itu dia harus bisa memastikan menjadi 100 prospek. Nah, untuk memastikan dia mendapatkan 100 prospek, misalkan seorang sales itu butuh operasional dalam hal ini, karena untuk mendatangi tadi prospek-prospek tadi dia butuh sarana, butuh misalkan kendaraan, butuh fasilitas untuk promosi dan lain-lain. Nah, ini butuh kebijakan manajemen operasional yang memastikan bahwa perencanaan dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu benar-benar digunakan untuk melaksanakan inisiatif strategi untuk menjamin tercapainya KPI daripada unit maupun individu tadi. Ya, jadi sebaliknya juga gitu. Ini pada tingkat perencanaan alokasi sumber daya pada tingkat korporasi, kemudian di sini adalah perencanaan dan alokasi sumber daya pada tingkat unit bisnis, dan kemudian di sini dilakukan evaluasi strategi inisiatif. Nah, kemudian evaluasi strategi korporasi dan unit tadi, misalkan kita dari KPI tadi kita evaluasi ternyata tidak tercapai. Berarti ada yang salah di dalam pelaksanaan strategi inisiatifnya. Oh, ternyata dari 100 prospek yang diharapkan tercapai, ternyata hanya tercapai 50. Lah, ini kenapa? Oh, ternyata misalkan penentuan segmentasinya salah. Penentuan target pasarnya juga salah membangun positioningnya, misalkan salah satu contoh seperti itu. Sehingga evaluasi strategi inisiatif ini akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi strategi pada tingkat korporasi dan unit. Kemudian juga kita jadikan sebagai dasar evaluasi indikator kinerja utama, dan kemudian evaluasi kinerja individu. Nah, biasanya muara semuanya itu bermuara pada evaluasi kinerja individu. Jadi ketika misalkan itu tidak tercapai dengan baik, maka ada sesuatu yang salah di dalam penetapan misalnya kinerja individunya. Mungkin ada individu-individu yang belum jelas kontribusinya, salah satu contoh seperti itu. Ataupun mungkin evaluasi strategi inisiatif pada individu, mungkin kan pada perencanaan dan alokasi sumber daya ini kan kita tidak hanya bicara tentang biaya, tapi kita juga bicara tentang insentif yang kita berikan, reward yang kita berikan terhadap individu. Ketika misalkan salah satu contoh, oh, ternyata kinerja individunya tidak maksimal, oh ternyata perusahaan belum menetapkan sebuah reward atau sebuah insentif yang itu benar-benar bisa memotivasi, men-trigger, berdampak kepada kinerja individu. Ya, sehingga di sini kemudian diperlukan yang namanya kebijakan pengelolaan SDM. Jadi kalau kita sadar bahwa kita tahu bahwa muara semua daripada keberhasilan sebuah perusahaan itu adalah pada kebijakan pengelolaan SDM. Jadi ketika kebijakan pengelolaan SDM-nya itu tepat, sesuai, maka ini akan bisa meningkatkan kinerja individu, dan kinerja individu akan berdampak kepada kinerja korporasi dan kinerja unit. Sebagai salah satu contoh, misalkan kalau saya di bidang pendidikan, sekarang kalau kita melihat KPI, jadi akreditasi itu sekarang menggunakan evaluasi yang namanya istilahnya pengisian KPI, evaluasi kinerja fakultas dan evaluasi kinerja universitas. Itu kalau di breakdown, maka muara kinerja mereka, jadi kinerja fakultas, kinerja jadi mulai dari misalnya di sini kinerja universitas, kemudian turun menjadi kinerja fakultas, kemudian turun menjadi kinerja program studi, kemudian turun menjadi kinerja dosen. Ya kan? Jadi kesimpulannya bahwa akreditasi atau tingkat pencapaian kinerja universitas itu amat sangat ditentukan oleh kinerja dosen. Jadi yang bekerja itu dosen. Jadi yang diakui sebagai karya universitas adalah merupakan kumpulan hasil karya daripada dosen. Ya kan? Kumpulan hasil karya daripada dosen tersebut itulah yang kemudian dijadikan sebagai kumpulan kinerja daripada universitas. Itu salah satu contoh kalau kita ngomong ini di breakdown
ditempelkan kepada kebijakan universitas. Jadi sekarang universitas pun akreditasi itu didasarkan atas penilaian KPI ya. Jadi sudah menggunakan KPI akreditasi di tingkat universitas dan semua sudah transparan, dan ujung daripada kinerja itu adalah merupakan kumpulan akumulasi daripada kinerja-kinerja individu. Nah, kalau kita misalkan ingin melihat sebagaimana kemudian gambaran daripada apa yang saya jelaskan tadi pada proses evaluasi dan pengendalian. Jadi di sini bisa kita jelaskan misalkan ujung daripada KPI, indikator kinerja utama daripada sebuah perusahaan pada tingkat korporasi adalah profitability. Nah, profitability itu bisa dicapai jika revenue tumbuh, revenue-nya naik ya. Nah, profitability itu ini kan sebagai sasaran strategik. Nah, sasaran strategik ini harus diukur dalam bentuk KPI yang terukur. Yaitu apa? Profitability ini diperoleh dari mana? Jadi misalkan dari operating income, jadi pendapatan operasional. Nah, targetnya berapa? Misalkan 20% increase. Jadi targetnya adalah operating income ini, pendapatan operasional ini harus meningkat 20%. Kemudian strategic inisiatifnya bagaimana? Nah, strategic inisiatifnya adalah membuat program-program yang disukai oleh customer. Membuat program-program yang disukai oleh stakeholder, dalam hal ini adalah oleh karyawan, sehingga karyawan juga bisa meningkatkan dalam khususnya sales, bisa meningkatkan pendapatannya meningkat sebesar 12%. Jadi ini salah satu contoh revenue growth. Kemudian diturunkan kepada tingkat yang lebih bawah strategi korporasi ini, misalkan pada unit, di mana di sini departemen, misalkan departemen produksi dan departemen penjualan. Nah, pada departemen produksi untuk mendapatkan profit dan supaya revenue-nya tumbuh, maka departemen produksi harus bisa menciptakan produk yang berkualitas. Kemudian produk yang berkualitas ini harus bisa harus bisa dikemas, dijual, dipromosikan dengan baik oleh departemen marketing. Makanya marketing di sini harus membuat shopping experience yang bagus sehingga nantinya konsumen bisa membeli, baik membeli lebih banyak ataupun dia bisa istilahnya menggaranti dan mengkomunikasikan, men-share kepada orang lain ya kan, bahwa produk kita adalah bagus dan berkualitas tadi, sehingga nantinya pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan volume penjualan, pertumbuhan pelanggan itu bisa dipastikan naik. Nah, untuk itu strategik inisiatif apa yang digunakan untuk memastikan bahwa pada bisnis unit tadi itu bisa tercapai dengan baik. Misalnya di sini adalah quality management dan customer loyalty. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan ini harus berdampak kepada peningkatan daripada produk dan peningkatan daripada shopping experience. Kemudian diturunkan lagi kepada level unit yang di bawah ya, ini misalnya unit factory, ini kita lebih ke supervisor. Jadi dipastikan bahwa produksi pada pabrik itu harus bisa terjamin dengan baik. Kemudian line plan management, kalau kita ingin memberikan shopping experience, berarti kita harus bisa menunjukkan bahwa produk kita, manajemen pengelolaan produk kita itu benar-benar adalah pengelolaan yang berkualitas. Nah, ini salah satu contoh strategik inisiatifnya adalah Corporate Factory Development Program. Nah, ujungnya semuanya itu ada pada KPI individu. Nah, untuk memastikan bahwa sebuah proses produksi di pabrik itu menjadi standar kelas A, maka juga skill-skill yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di pabrik itu harus skill kelas A. Ya kan? Kemudian di sini juga begitu. Untuk memastikan bahwa line plan management itu baik, untuk memastikan shopping yang baik, maka di sini perusahaan harus bisa memastikan sistem merchandise, buying, planning, dan penjualannya itu yang dilaksanakan oleh karyawan, oleh perusahaan, itu harus dipastikan SDM-nya, sumber daya manusianya itu melaksanakan sistem perencanaan dan ini dengan baik. Ya kan? Sehingga di sini strategic inisiatifnya adalah strategic skill plan, kemudian merchant dan desktop.
Jadi ini salah satu yang bisa saya sampaikan pada topik kali ini, pengukuran, evaluasi, dan pengendalian strategik. Mari silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dimulai dari siapa? Pak Moruci, ada yang mau ditanyakan? Boleh Pak. Ya, silakan. Ini sharing Pak. Ya. Makasih. Nanti kalau habis saya kirim laman baru ya Pak ya. Oh ini, iya. Saya sudah di timer 10 menit ini. Jadi tadi di awal sudah disebutkan Pak bahwa perusahaan itu kalau ingin berhasil harus mendesain atau memformulasikan strategi. Yang kedua adalah bagaimana mengeksekusinya. Karena kan sebagus apapun formulasi, kalau tanpa eksekusi kan nol besar Pak. Omong kosong, omong doang. Lah, nanti dari situ kan ada visi misi tadi, ada visi misi, nanti ada strategi, nanti inisiatifnya bagaimana membuat peta, nanti peta di breakdown dari korporasi menjadi unit, ini jadi individu, nanti tetapkan indikatornya, targetnya berapa, nanti baru buat program, diukur apa yang misalnya. Lah, dalam praktek Pak Aris ini sering timbul masalah begini. Pertama adalah kata kunci adalah keselarasan. Bagaimana perusahaan itu harus bisa menyelaraskan antara visi, misi, strategi, program, dan kegiatan. Itu harus selaras Pak. Karena kalau nggak selaras, nanti di lapangan tuh kacau Pak. Karena korporasi maunya ke sana, nanti masih pakai unit bisnis maupun unit supporting itu larinya nggak bisa searah dengan tujuan korporasi. Nah ini yang sulit di lapangan, membuat keselarasan. Baik keselarasan antara visi, misi, strategi, program, dan kegiatan, maupun keselarasan antara tingkat korporasi. Bagaimana nanti tujuan-tujuan korporasi itu akan disupport oleh masing-masing unit kerja. Dan unit bisnis sekaligus oleh individu. Itu keselarasan antar perusahaan sendiri. Yang kedua Pak, juga terjadi sering keselarasan sendiri antara unit produksi dan supporting. Betul. Ini pengalaman kami menarik Pak di konstruksi itu begini. Ketika suatu saat membuat strategi, di breakdown dari peta strategi, membuat ukuran-ukuran, nanti ada program kerja, diukur, nanti ada yang anomali Pak. Contohnya begini, target-target di bidang pemasaran itu nggak tercapai. Karena memang targetnya penjualan konstruksi katakanlah kontrak baru Pak ya, sales ordernya katakanlah 1T hanya tercapai 60%. Tetapi karena nggak selaras antara unit tadi, produksi kan hanya akan memproduksi kalau itu tercapai. Kalau pemasaran tercapai, ya kan? Karena pemasaran nggak tercapai, produksi juga tercapai, masih selaras. Nah, ketika kita bicara supporting, Pak, itu bisa, maaf saya menyalakan ini aja. Kok mati ya? Ketika kita bicara supporting, Pak Haji, kita kadang-kadang ada ego sektoral. Jadi kinerja di departemen pemasaran nggak tercapai, kinerja di departemen produksi nggak tercapai karena mana mau diproduksi, uang pemasarannya nggak ada, salesnya nggak ada. Lah, tapi kadang-kadang ukuran-ukuran di supporting itu aneh. Di sumber daya manusia, anggaplah unit sumber daya manusia supporting. Dia menganggap tadi karena nggak sinkron, nggak selaras. Loh, saya targetnya tercapai, meng-hire personel tercapai, mendidik orang tercapai. Jadi mereka kerja bisa bagus. Nah ini loh, melingkan antara supporting dengan unit yang utama tuh nggak sambung. Jadi akan ramai Pak. Loh, bagaimana Anda bisa bagus kerja di bidang sumber daya manusianya, di unit sumber daya manusia. Orang pemasarannya nggak tercapai kok. Loh, tapi kan saya kan rekrut pegawainya oke. Terus budaya perusahaannya jalan kan. Pelatihan-pelatihan kami berhasil. Ini loh Pak. Melingkan antara supporting dengan unit utama tuh nggak nyambung. Sehingga memang perlu kontrol dari manajemen puncak. Bagaimana tadi menselaraskan antara bagaimana unit utama ini dalam mencapai financial proses, terus ada customer, ada pembelajaran pertumbuhan itu harus dilingkan dengan bagaimana masing-masing kontribusi support itu terhadap pencapaian itu. Jadi Bapak bilang tadi bahwa ini disupport oleh tenaga manusia yang andal. Betul. Satu itu Pak. Kedua, kadang-kadang Pak ada semacam salah strategi yang tidak ada oleh manajemen. Contohnya begini. Ini satu hal tadi Pak ya, keselarasan. Kedua tuh Pak, kejujuran manajemen begini.
kita membuat target, Pak. Kita Ya. punya RJBP, Pak ya. Ya, betul. Rencana jangka panjang perusahaan. Nanti rencana panjang perusahaan itu di breakdown per tahun menjadi RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan untuk mencapai visi misi tadi. Lah, kadang-kadang begini, Pak. Penetapan RKAP 1 tahun itu didasarkan pada capaian sebelumnya, Pak. Dinaikkan sekian persen dengan asumsi inflasi sekian persen, dengan bunga sekian persen, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, Pak. Kursnya sekian. Akhirnya ketemu X gitu, Pak ya. Ya. Nah, padahal ini di praktik begitu, Pak. Capaian tahun lalu itu banyak faktor-faktor windfall profit, Pak. Harga komoditinya bagus, itu kan situasi politiknya menjamin, gitu kan, Pak ya. Tapi ketika tahun berikutnya nggak terulang lagi, lah, akan ada yang salah terhadap targetnya. Betul. Nah, ketika target itu salah, Pak, dibandingkan dengan realisasi, lah, ini kadang-kadang kita nggak mau belajar, Pak. Kita selalu menyalahkan, Anda nggak bisa kerja, Anda nggak bisa kerja. Tahun lalu bisa kok sekarang enggak. Padahal apa? Tadi, kesalahan di membuat strategi. Karena apa? Karena sesuatu yang unik, spesifik, itu nggak bisa diulang pada periode berikutnya. Nah, makanya pinter-pinter dalam evaluasi itu, Pak, ini masukan kami kepada teman-teman semua. Ketika kita mengevaluasi, mengukur kinerja, itu memang sebaiknya kita harus melihat dulu apakah strategi yang kita jalankan sekarang ini memang sudah relevan untuk kita capai, gitu loh. Karena kalau strateginya salah, sehebat apapun orang, Pak, kualitas orang, sebagus apapun manajemen, nggak akan kecapai. Kami pernah mencoba kok, hanya 60%. Contohnya pandemi gini, Pak. Terus direvisi. Karena apa? Karena extraordinary item, extraordinary keadaan situasinya berubah total. Sehingga sehebat apapun kualitas sumber daya manusia, sebagus mana perusahaan, manajemen juga bagus. Kalau situasi extraordinary, Pak, capaian-capaiannya pasti akan di bawah. Nah, oleh karena itu perlu ada semacam revisi target. Revisi target disertai dengan penjelasan mengapa itu terjadi. Sehingga apa? Tidak membebani karyawan untuk mencapai, Pak. Betul. Karena kalau kita dibebani mencapai hal-hal yang nggak mungkin, nanti frustasi kita, Pak. Ya. Frustasi. Sehingga pengukuran benefitnya nanti untuk skema bonus insentifnya memang berdasarkan realita yang ada. Bayangkan, Pak, kalau pandemi begini, targetnya kan dulu kan waktu awal tahun ditargetkan kan situasi normal, Pak. Karena pandemi kan semua penjualan turun, pelabuhan turun. Harusnya memang disesuaikan targetnya, sesuaikan dengan kondisi bisnis saat ini. Sehingga ketika disesuaikan, memang realitas pencapaiannya kira-kira bisa cepat dan sehingga waktu kita memberikan insentif itu mendekati realita di lapangan. Kira-kira itu, Pak. Jadi dua hal itu yang menjadi kunci atau pelajaran kita dalam praktek. Pertama, keselarasan baik antara visi misi dan sampai ke program kegiatan maupun selaras antara supporting dan unit produksi. Kedua adalah target yang harus direvisi ketika memang strategi nggak cocok. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi betul, sebelum nanti saya tanggapi apa yang disampaikan Pak Maruji itu sebetulnya sudah ada di dalam skema evaluasi pengendalian strategik tadi.